Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Sulian SPD MPD selaku pengawas SD SLB Kecamatan Sumber Bogor, yang terhormat Kepala SD Negeri Wates Bapak Imam Sopini SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Wates beserta tamu undangan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa hadir dan berkumpul memenuhi undangan yang undangan dari Wali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun kegiatan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan pengawas SD SLB Kecamatan Sumber Bogor, yang ketiga sambutan kepala sekolah SD Negeri Wates, yang ketiga yang keempat diseminasi, selanjutnya yaitu acara tanya jawab, dan terakhir berikut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara pada pagi hari ini yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SD Negeri Wates, yaitu Ibu Ani Indrawati SPD. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan doa kita, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniya al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hari ini dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas SD SLB Kecamatan Sumber Bogor kepada yang terhormat Ibu Hajah Sulian SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kepala Haji Anwaris, juga Bapak Ibu Guru SD Anwaris yang kami sampaikan. Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah wasyukurillah, yang mana di pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari, yaitu mengabdi pada negara. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti sahabatnya sampai yaumul kiamat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini saya tadi dapat ada acara yaitu desiminasi ya. Sebelum acara itu dimulai, kami mengucapkan selamat kepada Bu Ani yang sekarang apa Pak? Calon guru penggerak. Itu adalah program dari Bapak Nadiem. Semoga yang lainnya nanti juga daftar ya Bu. Ya tertularan seperti Bu Ani. Untuk ini ya, saya ucapkan selamat pada Ibu Ani yang nanti akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dan nanti juga ada tanya jawab. Bapak Ibu bertanyalah sepuas-puasnya kepada Ibu ini. Karena apa? Ini adalah untuk pengalaman tahun-tahun yang akan datang. Aku daftar guru penggerak di siswa. Kita sudah punya Bu ini. Mungkin dari saya tidak itu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Jasena. Semoga doa-doa beliau tadi dapat diijabah oleh Allah, dan terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Sekolah SD Negeri Wates kepada yang terhormat Bapak Imam Sopini SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormat Ibu Pengawas Pembinaan Universitas dan LPG, Ibu Guru Pembinaan SD yang batas dan saya hormati betul khusus Bapak Mbak Ani. Ya, ini kalau berbicara dari kelas 10 dari SD kita mengucapkan syukur karena pagi ini kita semua bisa melakukan kegiatan dengan baik, selamat, dan alhamdulillah didampingi oleh pengawas, sehingga rasa kegiatan kita akan lebih mantap. Kita syukur dan alhamdulillah. Salam dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ruangan ini mengapa kita semua bersama dapat syafaat di kiamat. Selamat untuk Mbak ini sudah menyampaikan desiminasi rangkaian kegiatan dari bergerak yang 10 yang insyaallah waktunya sudah tinggal beberapa lagi ya. Sampai Oktober ya, dari kegiatan awal yang bagus untuk mengeluarkan dan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah Wates. Nah, ini menjadi hal penting sehingga semua yang berada pada bulan ini nanti bisa populer, terapkan biasa Wates supaya Wates yang menjadi lebih baik. Dan perlu juga saya sampaikan, kita bangga di sini semua Bapak Ibu Guru yang ada di sini sudah mungkin 50% ikut bergerak dari yang sudah lulus setelah ini terapi
daftar, selebihnya semua sudah daftar dan nanti di angkatan 20 sampai angkatan 30 nanti semuanya daftar terus. Kalau akhir itu menjadi berbeda. Jadi memang bagian penting dari program pemerintah yang harus kita ikuti dan kita mengikutinya dengan baik sehingga apa yang dilakukan pemerintah terkait dengan topik pendidikan di SD Wates akan menjadi lebih baik. Jadi kita kegiatan belajar, diseminasinya belajar, interaktif, komunikatif, menghasilkan sesuatu yang penting untuk bisa dibawa bersama di organisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiseminasi, semoga nanti semuanya bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Maksud ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masuk ke acara diseminasi, mohon kiranya sudi untuk berfoto bersama dulu. Ya, mohon foto bersama Bu Mas. Bapak Ibu yang kami hormati, masalah selanjutnya yaitu diseminasi memberikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Indrawati SPD, calon guru muda angkatan 10 dari SD Wates. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Pak Ami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Sumiah SPDPD selaku pengawas SD SMP Kecamatan Sumberwol, yang kami hormati Bapak Ibu Cari selaku kepala sekolah SD Negeri Wates, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu guru dan juga undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat kami serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan yaitu diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan salah satu tugas yaitu aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Perkenalkan, saya Ani Indrawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Wates, Kecamatan Sumberwol, yang didampingi oleh fasilitator yaitu ada Ibu Titik Kurniawati MPD dan juga ada pengajar praktik Ibu Rina Triparwati SPD. Baik Bapak Ibu, salam guru muda, salam guru hebat. Di sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi kita berkolaborasi bersama dan juga saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita itu bisa terwujud lebih baik ke depannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai biar kita tambah semangat lagi dan fokus, kita lakukan ice breaking. Nanti jadi tirukan ya. Nanti kalau ada kata pagi, selamat pagi, tentunya satu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tanpa tepuk. Jadi tanpa tepuk ya, ya. Jadi nanti ini melatih konsentrasi kita ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Baik kita mulai ya.
selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, itu ada yang temu. Berarti siapa tadi yang temu? Bu Lilis berarti kurang fokus. Apa ngantuk, Bu? Oh, ngantuk ya. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, itu tadi SDG-nya untuk melatih kefokusan atau konsentrasi kita ya. Baik, Bapak Ibu, nah di sini ada budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi atau insan yang kritis, penuh hormat, disiplin dan juga memiliki tanggung jawab. Nah, selain itu budaya positif di sekolah itu sangatlah penting ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sangat penting untuk dikembangkan, karena sekolah itu merupakan bagian tripusat dari pendidikan, tempat tumbuh dan juga berkembangnya karakter dari seorang anak atau seorang murid. Begitu. Selanjutnya yaitu tentang konsep inti dari modul budaya positif, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang terakhir yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran ini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, kemampuannya dari tahap perkembangan, serta berorientasi pada penguatan dan juga pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu di sini apakah sudah hafal ya tentang profil pelajar Pancasila? Sudah ya Bapak Ibu? Nah, nanti kita menyanyikan biar kita mudah menghafalkan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan menyanyi. Kalau dinyanyikan itu tertanam gitu. Nah, yuk bersama-sama kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi kalau kita menyanyikan, jadi itu tertanam atau kita lebih mudah untuk menghafalkan dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada disiplin positif, yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin itu adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan namanya ketidaknyamanan. Menurut Dian Gosel itu menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu murid. Kata yang sama dengan disciple, yaitu murid. Yaitu untuk menjadi seorang murid itu harus paham betul
alasan mengapa mereka itu mengikuti suatu ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi yang berasal dari motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan juga serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Dan juga kita sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sendiri. Jadi tertanam dari kesadaran diri sendiri, sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada disiplin positif, yaitu disiplin positif yang hukuman, yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut, mendorong menyalahkan diri sendiri, terus anak belajar menyembunyikan kesalahan. Terus kalau hukuman itu dibuat oleh guru dan juga mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Kalau konsekuensi yaitu memerlukan monitoring atau pengawasan dan juga supervisi secara terus-menerus, secara berkelanjutan itu dari guru. Dan juga mendorong, konsekuensinya mendorong kepatuhan anak. Anak belajar taat peraturan dibuat oleh guru dan juga murid, dan konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusinya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, mendorong disiplin positif, dan juga anak belajar memecahkan masalah. Terus restitusi itu dibuat oleh murid. Anak paham bahwa dirinya sendiri itu yang megang kendali kontrol. Jadi dia itu sebagai pemegang kendali dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Coba di sini ada tindakan dari guru. Bapak Ibu bisa memperhatikan. Nah, kalimat pernyataan tersebut ini masuk ke hukuman ataukah konsekuensi? Coba kita gali ya lebih dalam, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Iya, Pak Amin, gimana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, coba kita lihat jawabannya ya. Wah, betul, luar biasa, tepuk tangan. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk adalah hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan. Nah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Coba kita lihat. Baik, betul sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Mencoret-coret meja dengan spidol, dengan tip itu termasuk konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Coba kita lihat. Betul, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi hukuman atau konsekuensi itu ada perbedaan. Terus ada lagi murid diminta untuk push up, termasuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman, kita lihat. Baik, hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat konsekuensi, betul sekali, luar biasa. Berjemur di lapangan basket, hukuman.
Baik, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah paham betul apa yang namanya itu hukuman, bagaimana itu yang konsekuensi. Selanjutnya kemudian diminta bertelanjang kaki, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita lihat hukuman, betul. Selanjutnya berdiri di depan kelas, seperti saya. Hukuman. Jadi kita memberi hukuman kalau anak nakal berdiri di depan gitu ya, kalau zaman dahulu ya. Hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Baik, luar biasa sekali. Satu lagi yaitu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal di pelajaran selama 10 menit, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Baik, luar biasa, hebat betul sekali Bapak Ibu, tepuk tangan semuanya. Jadi Bapak Ibu paham betul tentang budaya positif ya, tentang membedakan hukuman atau konsekuensi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ke budaya positif selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yaitu motivasi itu merupakan sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang atau diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dia Gus menyatakan itu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dari menghindari ketidaknyamanan hukuman itu yaitu dari murid melakukan disiplin diri. Nah, karena apa? Karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi dari siswa yang berupa motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Jadi yang dilakukan murid yaitu melakukan disiplin diri itu karena ia ingin mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan. Jadi mereka melakukan imbalan atau penghargaan itu mendapatkan imbalan atau penghargaan yang merupakan motivasi dari ekstrinsik. Nah, selanjutnya untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini termasuk merupakan motivasi dalam diri yaitu motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengenal tentang konsep disiplin dengan idealitas yang gagal, yaitu dari hukuman. Dari hukuman ini akan mengakibatkan menyakitkan. Kalau dihukum itu menyenangkan apa menyakitkan Bapak Ibu? Menyakitkan kan pasti ya. Menyakitkan. Terus kita perasaannya pasti tidak nyaman. Terus hukuman itu bersifat memaksa dan juga kalau ada hukuman pasti, kalau ada hukuman, murid itu pasti menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Karena ia takut akan dihukum, makanya dia berbuat salah, maka dia menyembunyikannya, tidak bilang. Terus murid menjadi rendah diri. Jadi konsekuensi dari hukuman itu adalah murid menjadi rendah diri, seperti itu. Terus untuk penghargaan, penghargaan itu tidak efektif. Selain itu juga merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Karena apa? Ada murid A dikasih hadiah karena memang dari prestasinya, yang B itu saya kok dapat. Itu kan menimbulkan sifat iri. Selain itu juga bisa mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan juga merampas hal menghargai dirinya. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu, saat ini berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfikon.
Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Afikon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Hang, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Itu menurut Afikon. Nah, teori Afikon mengenai penghargaan yaitu penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Selain itu, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang telah diberikan dan juga serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, mereka itu mendapatkan ranking kedua dan seterusnya. Jadi mereka akan merasa kayak seperti paling dihukum gitu ya. Dan juga memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Seperti itu. Jadi teori Afikon ini mengenai penghargaan adalah penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Oke, monggo kalian disambi, kalian dimakan itu sih, air minumnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan di restitusinya yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya dan juga fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, murid juga menghormati dirinya, menghargai dirinya, dan juga menghargai dan menghormati orang lain. Teori kontrol sendiri yaitu bahwa murid itu sudah paham bahwa dirinya itu sebagai pemegang kendali atau pemegang kontrol. Jadi sehingga murid itu bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Jadi kita butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu penguasaan. Yang ketiga pasti kita itu butuh juga kasih sayang ya Bapak Ibu. Kasih sayang dan juga rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Bapak Ibu apa ingin sedih? Pasti kan butuh senang, happy, gembira, begitu ya Bapak Ibu. Dan juga kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu adalah kebebasan. Seperti itu. Nah, jadi dari kebutuhan dasar manusia ini, dari bertahan hidup itu seperti kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima yaitu kebutuhan seperti pengen dipedulikan, pengen berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok atau komunitas, dan juga rasa ingin diterima oleh orang lain. Kebebasan contohnya yaitu mandiri, memiliki pilihan, bisa mencoba hal baru, dan juga mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya, untuk yang kesenangan, kebutuhan manusia yang kesenangan yaitu kita pasti pengen bermain. Jadi Bapak Ibu juga kan ingin bermain juga, enggak terus mantengin laptop, bekerja di minggu bekerja kan enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kan kita juga perlu humor, happy juga, kita butuh tertawa,
dari keinginan kita untuk dianggap dan juga memimpin dan juga prestasi dan juga diakui dan didengar. Nah, Bapak Ibu di sini ada contoh pernyataan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini ada tugas. Bapak Ibu nanti bisa menjawab. Misal ada pernyataan seperti ini, jawabannya apa? Misal, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti itu termasuk apa Bapak Ibu? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang. Coba, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang apa? Kebutuhan kesenangan yang luar biasa Pak Mas Wali dan Bu Lili tadi. Betul sekali ya. Kesenangan main-main dengan kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, berarti kan senang anak-anak itu ya. Terus selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, itu termasuk apa? Penguasaan, kesenangan, cinta, kasih sayang, apa kebebasan. Nah, coba kita lihat jawabannya. Betul sekali, luar biasa, tepuk tangan. Jadi itu kejar aku karena ibu guru sayang. Kan sayang, kalau sayang itu pasti cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, Bapak Ibu di sini ada, aku hebat kan? Aku loh hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, itu termasuk hubungan apa? Ya, loh, penguasaan, luar biasa sekali, tulis hebat. Penguasaan. Selanjutnya, dan di sini, aku bosan belajar mengulangi terus di dalam kelas. Nah, murid itu berarti kebutuhannya apa ya? Kalau ada seperti itu, aku bosan gitu. Kebebasan ya. Coba kita lihat jawabannya. 1, 2. Betul sekali, luar biasa hebat. Bu Lilis, Bu Rika hebat, luar biasa. Pak Uri, semuanya luar biasa hebat, semuanya Bapak Ibu guru, semuanya ada di sini. Ya betul, yaitu kebebasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ke konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita. Yaitu apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen 2004. Nah, selanjutnya, restitusi itu bukan menebus kesalahan ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi itu belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi itu juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri pribadi dari siswa itu atau murid itu sendiri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selain itu juga fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan juga menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu adalah salah satu cara untuk memecahkan permasalahan yang ada pada murid kita, mencari solusi yang terbaik untuk murid kita. Nah, selanjutnya perbedaannya. Di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Siswa sering membuang sampah sembarangan. Jadi hukuman, nah kita lihat dari hukuman. Dari kasus itu, kalau hukuman berarti guru menghukum siswa tersebut dengan lari mengelilingi lapangan 5 kali. Contoh dari hukumannya, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau dihukum pasti anak-anak atau murid kita pasti akan takut. Nah, dari kasus tersebut konsekuensinya bisa dilihat yaitu
guru memberi konsekuensi untuk memungut sampah-sampahnya yang sudah dibuang sembarangan. Selain itu, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi guru itu harus tegas dalam mendisiplinkan peraturan. Untuk restitusi sendiri, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas mana dan juga membantu siswa menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan restitusi. Selain itu, guru juga terbuka dan juga siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Baik, contohnya di sini Bapak Ibu, kalau kita sebagai posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, bisa dilihat dari contoh kutipan kata, yaitu patuhi aturan saya atau awas. Boleh galak gitu ya, awas. Nah, hati-hati. Kamu selalu saja salah. Nah, terus kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu contoh dari kutipan atau kata-kata guru sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Sehingga dari kata-kata ini siswa bisa merasa dirinya itu merasa bersalah. Sebagai teman, itu contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya, nah, seperti itu. Atau bisa juga, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu sebagai posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya yaitu pemantau. Nah, contohnya di sini yaitu apa yang telah kamu lakukan, terus sanksi atau konsekuensinya apa. Begitu. Selanjutnya ada manajer, yaitu posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Contohnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dan juga apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi itu adalah contoh dari kata-kata posisi kontrol guru. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, nah di sini ada beberapa pernyataan atau kalimat yang berada pada posisi kontrol mana menurut Bapak Ibu guru semuanya yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan berikut. Coba kita lihat dari yang pertama, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk posisi kontrol yang apa Bapak Ibu? Sebagai teman, hukuman, merasa bersalah, atau sebagai manajer, atau sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembuat merasa bersalah, luar biasa. Luar biasa sekali, jawabannya betul sekali. Dari siapa Bu? Duwin ini ya. Duwin tempatnya di depan, pasti fokus memperhatikan. Pasti tidak ngantuk ya Bu ya? Ngantuk. Iya Bu, kalau ngantuk bisa untuk makan, itu jajan snacknya atau diminum. Selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk apa Bapak Ibu? Penghukum. Ayo lakukan diri saya. Berarti itu sebagai apa? Posisi kontrol guru sebagai apa? Teman. Baik, luar biasa. Terus ada lagi, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Sebagai pemantau. Jadi guru itu sebagai pemantau, mendapatkan bintang, pasti anak itu mesti senang sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti itu posisi kontrol guru sebagai
benar, betul. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas hari ini. Berarti itu sebagai, ya, betul sekali. Sebagai pengantar, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu di sini sangat luar biasa sekali, bisa membedakan mana ini yang sebagai teman, yang penghukum, atau sebagai manajer, atau sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu sudah memahami sekali ya, sangat luar biasa sekali. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu, yaitu sebagai apa Bapak Ibu? Ya betul, pahami. Ya sebagai pembuat merasa bersalah. Betul, itu luar biasa. Tepuk tangan. Ayo, ini masa apa tuh ya ini ya? Iya, kurang semangat. Ayo ya, semangat lagi. Selanjutnya, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Berarti sebagai apa? Betul sekali Pak, ini Mama Zuri sebagai penghukum. Saya beri apresiasi Pak. Jempol 2, jempol 1. Oke. Dan yang terakhir yaitu apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Yaitu sebagai apa? Betul sekali Pak Saiful Anhar, luar biasa. Sebagai manajer. Hebat-hebat Bapak Ibu semua hari ini ya. Luar biasa sekali. Kita lanjutkan ya, masih semangat ya. Semangat. Nah, kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa Bapak Ibu? Kalau peraturan itu biasanya kan dibuat oleh salah satu pihak saja ya Bapak Ibu ya. Dibuat oleh pihak atau misal kepala sekolah membuat peraturan yang harus ditaati oleh semua warga sekolah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, yaitu bersama siapa Bapak Ibu? Murid dan guru. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara murid dan guru. Terus nanti dibuat kesepakatan keyakinan untuk ditaati bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan juga lebih bersemangat lagi untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid itu pun juga demikian Bapak Ibu. Jadi mereka itu perlu mendengarkan dan juga memahami arti dari sesungguhnya apa sih tentang peraturan-peraturan yang telah diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang tertera di balik peraturan tersebut. Nah, terus tujuan utamanya itu dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas seperti itu pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas tadi adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa apa tadi? Pernyataan-pernyataan yang universal yang berisi nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam kata yang bersifat positif, bentuknya positif. Contohnya, jadi kita itu tidak menggunakan kata jangan. Nah, kita dilarang membuat kata jangan seperti misal ada sampah yang berserakan, jangan membuang sampah. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak tepat
ya Bapak Ibu. Jadi kita buat dalam bentuk yang positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah, nanti kita rubah menjadi bentuk positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita buat dengan tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi tidak usah terlalu banyak. Karena apa? Nanti tidak bisa diingat oleh murid. Jadi buat kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak. Misal 5 atau 6 itu boleh. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya. Seperti kalau di dalam kelas, misal ada barang-barang yang berserakan, berarti menata barang dengan rapi, seperti itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuatkan keyakinan kelas lewat kegiatan kurang pendapat ataupun diskusi bersama dengan guru dan juga murid. Selain itu, bersedia meninjau kembali. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada kesepakatan, kita bisa meninjau kembali. Mungkin ada kesepakatan yang perlu diperbaiki, kita bisa meninjau kembali dan juga merevisi, membuat lagi keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak tetap itu saja. Jadi bisa kita tinjau kembali. Hasil keyakinan kelas didaftar di dinding kelas. Jadi anak-anak bisa melihat, terdokumentasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu ini, ya, seperti itu. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, yaitu berdiskusi dengan peraturan. Itu anak-anak berdiskusi, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Lalu anak-anak menempelkan hasil keyakinan di kelas dan ditandatangani oleh semua murid dan juga guru. Jadi kita membuat keyakinan kelas, kita tandakan dan ditandatangani oleh Bapak Ibu guru, wali kelas dan juga siswa. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada video, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas, langkahnya yaitu guru menjelaskan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah memahami bagaimana langkah-langkah atau kegiatan membuat keyakinan kelas. Baik, selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, dari hasil keyakinan kelas tadi, nah di sini saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 4, yaitu keyakinan kelas 4 SD Negeri Wates adalah pertama, disiplin waktu. Jadi datang tepat waktu. Belajar dengan antusias, berarti dia fokus, semangat dan juga percaya diri. Terus menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati, saling tolong-menolong, gotong royong, menghargai guru, selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan juga punya komitmen dalam setiap tugas. Jadi kalau ada tugas yang diberikan oleh guru, mereka harus punya komitmen. Bisa dikumpulkan hari itu, ya hari itu harus sudah selesai. Begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa ya? Pengertian maksudnya apa? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses, yaitu dalam menciptakan kondisi terutama untuk murid kita untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid, jadi dibantu oleh guru. Selanjutnya, tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, Bapak Ibu, di sini ada 3. Urutan yang pertama yaitu kita harus menstabilkan dulu identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Kita harus memvalidasi apakah tindakan yang telah mereka lakukan itu betul apa salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Menstabilkan, memvalidasi, dan juga menanyakan kesepakatan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang menstabilkan identitas, yaitu di mana di bagian menstabilkan identitas ini adalah memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal, merubah murid yang gagal karena telah berbuat kesalahan, menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang lebih baik. Guru harus mampu meyakinkan mereka dengan kalimat contohnya seperti ini Bapak Ibu, untuk menstabilkan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia itu pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi untuk menstabilkan identitas kita bisa bertanya kepada guru seperti itu. Jadi manusia itu tidak sempurna. Bu guru atau Pak Guru itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, di bagian validasi kesalahan yang salah, ini guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Selanjutnya, ketika guru menolak murid yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Terus sebagai guru, kita itu harus bisa memahami alasan mereka, kenapa kok mereka itu melakukan kesalahan tersebut, sehingga murid bisa memahaminya. Itu adalah tindakan dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di bagian ini untuk menanyakan keyakinan, murid akan diberikan beberapa pertanyaan yang bermakna untuk menampilkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini diharapkan murid itu dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi mereka berbuat salah itu pasti kita tanyakan kesepakatan atau keyakinan dari kelas itu seperti apa yang telah mereka langgar atau mereka buat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada skenario kasus yaitu tentang murid, yaitu mencoret-coret meja bangku dengan spidol dan juga stipo pada jam istirahat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan di sini ada sebuah video kasus, yaitu pada saat jam istirahat Ines itu melihat temannya yaitu Bilqis mencoret-coret meja bangkunya dengan aneka gambar. Jadi Ines yang melihat itu langsung menegur Bilqis. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini adalah kasus yang pertama.
melakukan kesalahan ya. Mungkin itu juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini kita mencari solusi dari kesalahan ini. Kamu pasti mempunyai alasan kan kenapa kelas. Oh gitu masalahnya, baiklah. Kamu berarti kelas mana? Kamu lakukan jadi kamu akan membawa buku setiap hari ya, dan kamu yang tadinya setiap malam setelah selesai belajar gitu. Terus ada tahu. Selanjutnya kasus kedua yaitu pada saat jam pelajaran berlangsung ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami semuanya ya di kelas ya. Anak-anak makan pada waktu jam pelajaran. Di situ terlihat ada salah satu anak yang sedang makan sambil sembunyi pada jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya makan itu adalah sebuah keseharian manusia ya, karena gunanya sendiri kalau apa pasti juga termakan. Tapi kita itu juga harus tahu gimana yang satu itu ada dia bu saya salah, saya minta maaf. Nah baik, kalau Pak tadi semua punya alasan ya kenapa makan di dalam kelas pada waktu pembelajaran tadi. Begini dulu soalnya saya lapar dan belum sarapan tadi. Belum sarapan? Ya kenapa kok sampai belum sarapan? Karena saya kesiangan dulu takut terlambat sekolah, jadinya belum sempat sarapan tadi. Oh begitu masalahnya. Baiklah, kenapa? Menurut kamu keyakinan kelas mana? Dilarang makan pada waktu pembelajaran di kelas Bu. Benar sekali. Apakah kamu meyakini pembelajaran ketika di kelas itu? Iya Bu, saya meyakininya. Kalau begitu, apakah kamu bersedia untuk berhati-hati makan di dalam kelas pada pembelajaran? Bersedia Bu. Terus bagaimana caranya agar tidak makan lagi? Baik Bapak Ibu, ini tadi ada dua kasus ya. Jadi, sekarang ini yang ditunggu-tunggu pastinya yaitu penutup. Nah, pasti senang semuanya. Dari dua kasus tadi Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif itu adanya guru memiliki standar kepribadian ya Bapak Ibu. Standar kepribadian yang profesional dan sosial yang dimana guru mampu merefleksi dirinya sendiri itu dalam posisi kontrol yang saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi kita itu juga harus berpihak pada murid karena apa? Kalau ada siswa yang mengalami permasalahan,
kita bisa melakukannya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, seperti itu. Baik, akhirnya alhamdulillah sudah selesai diseminasi hari ini, yaitu budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu, salam guru penggerak, salam guru hebat semuanya. Saya akhiri. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Ani Indrawati dari SD Negeri Wates. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kita batasi satu pertanyaan dulu ya Bu. Monggo silakan. Ya, Monggo Mbak Umi. silakan Pak Rudi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari pemaparan di seminar tadi ada beberapa posisi kontrol terkait dengan posisi kontrol guru sebagai pendidik, pembimbing ataupun penilaian. Ya. Menurut Ibu Hani, berdasarkan kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai guru itu menggunakan posisi kontrol yang bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Baik, ini langsung saya jawab ya Bapak Ibu semuanya. Baik, yaitu posisi kontrol yang bagaimanakah yang paling tepat kita gunakan untuk kita gunakan sebagai yang kita terapkan ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol dulu yaitu sebagai manajer, itu adalah posisi kontrol yang paling tepat. Mengapa? Karena di sini guru itu memberikan rasa aman, nyaman, dan juga memberikan rasa kepercayaan kepada murid itu. Mengapa? Jadi murid itu bisa memiliki tanggung jawab. Ya, jadi seperti itu, memiliki tanggung jawabnya terhadap perilakunya yang telah dia lakukan. Jadi guru itu tidak langsung menjustis. Jadi seperti itu, tidak langsung menyalahkan si murid, tetapi guru di sini mendukung murid dan juga membantu murid untuk mencari solusi yang tepat bagaimana untuk memecahkan permasalahan dari murid tersebut. Seperti itu, Pak Alwi, bagaimana? Sudah Pak Umi. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah tadi kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Ani Indrawati. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan mendalam bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.